Ada, ada. Pengen kan membuat hal-hal seperti ini terjadi di keluarga kita? Tidak ingin. Lalu bagaimana caranya? Kita awali dengan satu hal. Kita pahami makna komunikasi terlebih dahulu. Ada yang tahu artinya komunikasi, Bapak Ibu sekalian? Yang bisa menjawab, ya kan? Kamera bisa dibawa ya. Asalkan diizinkan sama Mas Panitia. Baru saja terjadi proses sharing ya, guyu oleh ilmu di Yayasan Abul Yatama Semarang. Ada pertanyaan menarik yang saya ajukan kepada peserta ya. Apa resiko terburuk tatkala orang tua itu tidak mampu berkomunikasi yang baik dengan putra-putrinya? Hampir sebagian besar peserta menjawab ketidakharmonisan keluarga. Wabil khusus adalah antara orang tua dengan anak. Berapapun usianya, itu nanti akan terjadi dan itu nanti sangat berbahaya. Entah usianya masih kecil, remaja, atau bahkan sudah dewasa. Terus bagaimana caranya agar orang tua itu nanti mampu berkomunikasi yang baik dengan putra-putrinya? Tadi ada beberapa tips yang diberikan, yang kita bikin menjadi akronim, namanya adalah BISA. BISA itu akronim. B yang pertama itu break, ini jurus pertama. Yang tekniknya itu ada dua. Yang pertama adalah teknik jeda. Apa itu teknik jeda? Teknik jeda adalah saat kita atau orang lain belum siap berkomunikasi, maka yang harus kita lakukan adalah memilih untuk berhenti terlebih dahulu. Dengan cara bagaimana? Meminta kepastian kapan mereka itu bisa diajak untuk berbicara. Dan ini sering terjadi saat mereka SMS, saat mereka itu masih melakukan aktivitas. Kita menunggu aktivitasnya selesai, baru kita kemudian ngomong. Yang kedua adalah choose of the right time, memilih waktu yang tepat untuk berkomunikasi. Kenapa kok harus ini dilakukan? Ya, kalau waktunya tidak tepat, orang itu nanti untuk berkomunikasi akan menjadikan problem yang berbeda. Itu jurus yang pertama, break. Teknik jeda sama choose of the right time. Kita sebagai orang tua, murni. Anaknya tidak pernah kasih feedback, betul. Tapi kalau kemudian kawan cuma murni, ya itu hanya monolog, Bapak Ibu sekalian. Karena komunikasi itu adalah dialog. Kita ngomong ke feedback, kita kasih feedback lagi. Jadi ya, coba jadinya di rumah itu kawan murni yang komunikasi. Yang kedua itu adalah interest. Apa itu interest? Interest adalah bagaimana cara kita memilih diksi yang baik agar apa? Komunikasi yang kita sampaikan mudah dipahami. Kalau mudah dipahami biasanya itu akan lebih mudah untuk dimengerti dan dilakukan. Caranya bagaimana? Caranya tadi kita menginstal apakah setiap orang itu bisa memberikan teknik komunikasi berdasarkan untuk menstimulus otak prefrontal cortex PFC. Langkah yang pertama adalah seringlah untuk memberikan kesempatan orang lain berpendapat terhadap topik yang kita sampaikan. Yang kedua adalah kita ubah pola komunikasi, tidak menyuruh, tidak menjustifikasi, tapi mencoba untuk memberikan pertanyaan mana yang harusnya mereka lakukan. Sedangkan yang ketiga adalah memberikan kesempatan mereka untuk diberikan alasan logis saat mereka itu disuruh melakukan sesuatu atau dilarang melakukan sesuatu. Yang ketiga jurusnya setelah break sama kemudian interest itu adalah sharp. Sharp itu ada dua teknik. Yang pertama itu adalah kiss. Kiss itu bukan cium, tapi kiss itu adalah keep information short and simple. Saat kita meminta orang lain untuk melakukan sesuatu, jangan langsung menyuruh dalam banyak aktivitas di dalam satu waktu. Tolong bersihkan kamarnya, itu bukunya dirapikan, lampunya dimatikan. Tidak bisa. Setelah dia menyelesaikan satu tugas, baru dikasih tugas yang lain. Jurus pertamanya adalah kiss. Ada yang tahu kiss? Cium, astagfirullahaladzim. Kiss itu adalah keep information short and simple. Ini yang pernah saya lakukan dan ini tidak efektif, Bapak Ibu sekalian. Anak bangun ternyata belum waktunya, belum sholat subuh katanya. Yang kita lakukan adalah Mbak, ya Allah, mandi, sholat subuh. Ayo kamarnya dibersihkan, buku-bukumu itu loh Mbak, ya Allah. Pernah? Kita memberikan perintah kepada anak-anak kita yang banyak di waktu yang singkat. Contohlah, mama kasih perintah kepada bapaknya. Ya, mendadak aku harus ada arisan
misalnya ya. Oh, aku sekarang lagi goreng tempe, nanti kalau sudah matang di tas. Terus di atas lemari itu ada paket untuk Bu Sofi. Nanti kalau ada gojek yang datang, Mas kasihkan. Terus kalau mesin cucinya sudah selesai, mesin cucinya sudah selesai, please nanti dijemur. Oh iya, ada makanan nanti Pak RT akan ambil itu nanti bisa. Oke, aku tak bisa dulu, bye. Kira-kira yang dilakukan suaminya Pak? Wes kosong, kompornya bereduk, paket gading-gading di Sofi, ya kan? Ini mesin cuci gak dijemur-jemur. Dan yang ketiga adalah to see, clear and clarify. Saat kita memberikan atau berkomunikasi dengan orang lain, hal yang harus kita lakukan adalah komunikasinya itu harus clear. Dan untuk mengetahui kekeliran itu harus kita klarifikasi. Dengan cara apa kita harus mengklarifikasi? Dengan cara bertanya. Karena kita tidak punya ilmu laduni, kita tidak punya ilmu telepati. Tidak siap komunikasi, kita kasih waktu. Yang kedua adalah choose of the right time. Yang kedua adalah ini apa? Interaksi. Dan yang terakhir itu adalah action. Tekniknya adalah kita memperhatikan ada verbal, ada olah vokal, dan ada olah tubuh. Yang paling penting itu semuanya penting, tapi yang paling berpengaruh adalah olah tubuh sama olah vokal. Melatih intonasi, melatih gerak tangan, melatih semua aktivitas yang mendukung proses komunikasi kita berjalan dengan lancar. Dan yang terakhir adalah keep calm, menjaga diri kita agar tetap tidak emosi, tetap santai agar komunikasi kita berjalan dengan baik. Siapa di sini yang kepengen punya anak nurut? Kita lakukan sama-sama. Amin. Saya ulang lagi, Bapak Ibu yang pengen punya anak yang nurut, angkat tangan. Yang pengen banget anaknya nurut. Saya. Pertanyaannya saya ganti. Ya, kemudian ya. Sekarang pertanyaannya saya ganti. Siapa di sini yang kepengen punya anak yang taat? Yang pengen punya anak makin juga. Jadi kalau disuruh milih taat apa nurut, milih dari kemana? Bisa ya, break, interest, sharp, sama kemudian action. Jika ini nanti kita lakukan dan kita mendekatkan diri kepada Allah, berdoa, insya Allah proses komunikasi kita dengan anak-anak kita akan berjalan dengan baik. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa resiko terburuk tatkala orang tua tidak mampu berkomunikasi yang baik dengan buah hati? Tadi saya bersilaturahmi dengan para pengasuh dan pengabdi di Yayasan Abul Yatama Semarang, hampir sebagian besar wali orang. Nah, ini tentu hal yang sangat membahayakan bagi kelangsungan kehidupan rumah tangga. Lalu apa yang akan kita lakukan? Aku izin loh, Mas. Aja serius tuh. Saat ini yang jadi masalah antara komunikasi orang tua dan anak itu misalnya apa saja dan solusinya bagaimana? Wah, menarik ini pertanyaannya. Apa yang menjadi masalah komunikasi antara orang tua dan anak? Banyak. Karena tadi di dalam sebuah forum ya, dengan para wali asuh, khususnya itu di Yayasan Abul Yatama Semarang, banyak orang tua yang menjawab apa resiko terburuk tatkala orang tua itu tidak bisa berkomunikasi yang baik dengan putra-putrinya. Hubungan yang tidak harmonis antara orang tua dengan anak-anak. Dan ini menjadi salah satu dampak yang sangat signifikan untuk apa? Untuk keberlangsungan rumah tangga. Mas, aku kok bingung tuh, Mas. Pak Adri, kenapa sih para orang tua perlu ikut acara pagi hari ini? Nggak tahu. Lebih sulit ini kan pertanyaannya. Gampangan saya tadi. Ya. Para orang tua itu perlu belajar ilmu komunikasi karena apa ya? Ajak pulang. Ya. Kasihan Mas Den. Langsung aja ya, langsung terus ya. Ya. Ya, karena salah satu resiko terburuk dalam gimana? Berkomunikasi. Kayak kamu tuh di sana. Yes. Koreken dengan. Ya. Fokus. Ya. Oke. Semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.